Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Hati. Mari belajar dengan hati. Ya, seri kali ini adalah kita akan membahas satu buku yang berjudul The First 20 Hours by How to Learn Anything by Josh Kaufman. Nah, dalam buku ini kita akan belajar beberapa hal. Kira-kira seperti ini. Kita membahas satu buku yang menurut 20 Hours How to Learn Anything. Dalam buku ini kita akan membahas beberapa metode agar kita lebih cepat untuk mengakuisisi atau kita belajar satu topik baru atau satu ilmu baru yang bisa diterapkan. Dalam buku ini kita akan belajar 4 step untuk belajar atau menguasai suatu skill baru. Apa saja step itu? 4 step belajar. Yang pertama adalah kita akan belajar yang namanya construct skill. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang bagaimana belajar. Berikutnya adalah kita akan bagaimana kita remove barrier. Barrier itu ada apa? Barrier itu adalah penghambat kita untuk belajar. Yang terakhir adalah pastiin kita belajar selama 20 jam pertama. Total keseluruhan dari apa yang ingin kita pelajari. Yuk kita langsung masuk ke dari 4 step dari How to Learn Anything by Josh Kaufman. Pertama, kita akan deconstruction. Deconstruct suatu skill yang pengen kita pelajari. Gimana kita bisa mendeconstruct suatu skill yang pengen kita pelajarin adalah dari ujung kita, bagaimana kita ekspektasi kita tuh pengen pinter apa, misalkan Facebook Ads, atau kita pengen main ukulele. Nah, deconstruction ini adalah kita mencoba untuk mengambil partikel-partikel lebih kecil lagi dari urutan-urutan performa skill tersebut yang pengen kita kuasai. Setelah kita tahu lapisan dari skill yang pengen kita pelajarin, bagaimana membentuk itu menjadi sebuah imajiner atau suatu performance yang pengen kita capai, kita perlu tahu dari mana kita mulai dan sampai seberapa kita harus mempelajarinya. Nah, dari keseluruhan kita untuk belajar sesuatu, kita nggak harus belajar keseluruhan. Contohnya, untuk bermain ukulele kita nggak perlu tahu bagaimana cara buat ukulele. Kita cukup tahu bagaimana not atau kunci utama yang digunakan untuk bermain ukulele. Karena goal performance kita adalah bagaimana kita bisa memainkan ukulele. Dari situ kita bisa membreakdown, satu chords apa aja yang harus kita hafal, cara bergitar seperti apa yang harus kita siapkan. Di sini kita diajak untuk research atau kita mencari lebih dalam lagi tentang skill atau sesuatu yang pengen kita pelajarin, sehingga topik yang akan kita pelajarin itu related atau saling berhubungan dengan tujuan skill yang pengen kita pelajarin. Misalkan kita belajar ukulele pengen bisa
bermain ukulele, tapi kita belajar bagaimana kayunya, bagaimana ukuran ukulelenya dan lain sebagainya. Itu mungkin relevan dengan ukulele, tapi itu tidak mempercepat kita untuk belajar ukulele. Nah, di sini research ini kita akan belajar mana saja sih yang benar-benar bagian utama buat kita belajar ukulele. Kita breakdown secara detail lebih banyak lagi, dan kita lingkarin mana yang penting, mana yang belum penting. Jadi kita belajar bagian kunci dari sesuatu skill yang pengen kita pelajarin. Dari sini kita akan lebih cepat untuk mempelajarinya. Setelah kita tahu research apa aja yang pengen kita ambil dari materi ini, adalah kita langsung mikirin di pikiran kita, jump to your head, atau kita nyemplung di pikiran kita, gimana sih bayangin main ukulele gitu, gimana kita mulai praktis dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan namanya hooking mental model tuh kayak, aku bisa main ukulele tuh posisinya seperti apa sih, atau mentalku seperti apa sih, prosesi nyamannya seperti apa, prosesi tubuhnya gimana, body language-nya seperti apa. Dan itu kita perlu buat melihatnya ketika kita jump to your head. Nah, setelah itu gimana kita biar mental model kita kebentuk, adalah coba kita cari who-nya siapa, cari praktisi yang udah pernah melakukan siapa. Setelah kita tahu who-nya siapa, kita akan ngelihat, oh seperti ini dia bermain. Oh, kita mulai namanya membentuk sebuah ekspektasi atau gambaran. Oh, ekspektasi bisa tuh seperti itu. Itu bisa masuk juga dengan kita tadi Facebook juga. Gimana sih orang yang udah pernah Facebooknya lancar itu seperti apa? Kita tahu, oh kalau orang banjir order tuh dia masang iklannya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu lihat, perlu kita dapetin sense-nya dari praktisinya. Dari mana? Bisa dari kita nonton videonya, atau datang langsung dan tanya, atau kita mantengin dia masang ads-nya seperti itu. Setelah kita tahu, kita mendapatkan sebuah ekspektasi dari apa yang ingin kita pelajari, mulailah kita masuk. Setelah ini kan kita udah tahu nih praktisi apa aja yang perlu kita pelajarin dan lain sebagainya. Kita masuk bagian kedua, yaitu namanya learningnya. Yang tadi sebagian setelah research tadi itu masuk bagian learning. Learning itu kita tadi datang ke membentuk mental modelnya kita datang ke part praktisi, bagaimana dia melakukannya, bagaimana dia berbuat, di state apa yang performance, apa yang pengen kita dapatkan. Itu menjadi sebuah ekspektasi yang pengen kita kejar, sehingga yang tadinya kita belajar sesuatunya kita udah pecah-pecah dari kecil-kecil seperti sebuah bawang yang berlapis-lapis. Kita belajar satu persatu lapisannya dan disesuaikan dengan skill yang pengen kita pelajarin. Contohnya kita nulis ukulele terdiri dari beberapa kata. Nah, ini yang dinamakan kita memecah satu persatu, sehingga kita bisa belajarnya di bagian terkecil satu persatu. Kadang kita bingung untuk belajar sesuatu karena kita tidak tahu bagian terkecil yang bisa langsung kita lakukan. Ketika kita udah menemukan bagian terkecil, kita bisa memulainya dan kita bisa mulai melakukannya. Nah, berikutnya adalah di bagian learning kita harus mulai untuk menaikkan speed untuk belajar. Dari satu step ke step lainnya itu harus mulai ada temponya.
makin dipercepat, makin mudah karena sudah starting pertamanya udah mulai ada. Gimana kita menyelesaikan checklist. Nah, sebelum itu kita membuat checklist yang pengen kita lakukan di materi atau skill yang pengen kita akuisisi. Misalkan Facebook Ads, kita perlu belajar targeting, kita perlu belajar bagaimana kreatif, bagaimana kita copywriting, bagaimana kita membuat scaling. Nah, itu kita buat checklist dan kita lakukan dengan speed. Mungkin speednya cepat atau lambat, itu tergantung kita menyelesaikan checklist per checklistnya, kecil besarnya dari skill yang ingin kita pelajari. Dan di learning ini kita harus tahu, kita harus bisa ngetes kita udah mampunya itu seberapa, punya patokan atau standar. Nah, dari standar ini teman-teman sudah mulai, oh aku jago, aku udah bisa ngiklan tuh sampai di sini loh. Nah, nanti ketika kita pengen naikin lagi, kita perlu riset lagi sehingga kita naikin perlahan-lahan sehingga kita menyelesaikan 20 hours-nya ini. Nah, di samping learning tadi, konsep belajarnya tadi, teman-teman perlu namanya yang bagian ketiga adalah remove barrier atau menghapus semua hambatan yang mengganggu kita untuk menyelesaikan belajar ini atau mempraktekkan ini. Contohnya gimana? Contohnya kita menghapus beberapa barrier, misalkan kita terganggu dengan notif HP. Kita matikan notif HP selama kita melakukan belajar ini. Terus sosial media, kalau kita perlu matikan sosial media untuk beberapa saat. Buat sebuah dedikasi untuk menyelesaikan atau belajar mempraktekkan ilmu yang akan kita pelajarin ini. Dan kita lakukan terus-terusan. Ketika barrier ini sudah kita hancurkan atau hambatan-hambatan kita belajar, misalnya malas, berarti kita harus fresh dulu sebelum belajar dan lain sebagainya, udah selesai, kita akan jauh lebih cepat untuk melakukan pembelajaran atau kita melakukan akuisisi kemampuan baru. Nah, step terakhir adalah dari buku ini adalah praktis atau kita praktekin let's see 20 jam pertama total keseluruhan, bisa selang-seling dan lain sebagainya. Caranya gimana? Kita akan bisa praktek ketika kita punya satu project yang kita sukain yang menyangkut dengan skill ini. Misalkan Facebook Ads, kita aku mau jualan nih, mau profit. Kita seneng nih, kita lakukan terus-terusan. Ada 10 cara. Yang pertama kita pilih project yang kita cintain, terus kita fokusin energinya tuh di level terkecil dari skill yang udah kita potong-potong tadi. Fokusin, selesaiin satu persatu sampai benar-benar dilakuin. Terus kita tadi pastikan performance dari setiap stepnya tercapai gitu. Oh, kalau aku nyelesain ini performanceku harus seperti ini. Nah, itu harus pelan-pelan. Atau bisa cepat juga, tergantung dengan kesulitan yang teman-teman alamin gitu. Ketika sub skills-nya udah dikecil-kecilkan, jauh lebih gampang dilakukan. Dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman punya gambaran detail bagaimana menyelesaikan praktis atau latihan untuk mengakuisisi skill baru teman-teman. Jadi 4 step dalam acquisition skill di 20 hours. The first 20 hours how to learn anything adalah kita belajar 4 step. Yang pertama adalah kita
Deconstruct skill, atau kita ngecilin skill agar mudah untuk dipelajarin. Berikutnya adalah dedicated untuk learning, mempelajari bagaimana kita membenarkan diri sendiri, self correct. Tadi kita udah punya ekspektasi dan kita punya gambaran di mental model kita. Berikutnya adalah menghapus hambatan, remove barrier. Yang keempat adalah kita benar-benar melakukan selama 20 jam. Gitu, terima kasih sudah bergabung di Belajar Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar hati. Mari belajar dengan hati.